Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oh iya, Bapak, bentar. Ya, berdoa selesai. Mungkin kalian nggak apa-apa tidak menyalakan kamera, tapi saya harap kalian tetap mendengarkan materi yang saya sampaikan. Jangan pernah meninggalkan ruang Zoom-nya. Artinya jangan meninggalkan ruang Zoom-nya untuk kalian tidak mendengarkan. Jadi tetap didengarkan, kalian juga tetap standby di depan layar kalian masing-masing. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita di dalam materi desain grafis percetakan, kita sudah membahas dua kompetensi dasar. Yang pertama kita bahas tentang unsur dasar desain grafis. Lalu yang kedua kita bahas tentang tipografi. Ya, sebagai review sedikit, kita kalau misalkan ada gangguan atau suara saya nggak kedengaran, kasih tahu aja ya. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah bahas tentang unsur dasar desain grafis dan juga tipografi. Di mana materi yang sebelumnya kita bahas tentang tipografi. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan atau kata atau huruf. Ya, kalian juga sudah mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, yaitu membuat karya tipografi. Kalian membuat sebuah tulisan, baik nama kalian yang dibikin dekoratif atau sebuah kalimat larangan. Ya, juga udah saya sampaikan ke kalian tentang tipografi dan juga manfaat dan tujuannya. Ya, jadi antara unsur dasar desain grafis sampai ke tipografi itu mempunyai kesinambungan, punya hubungan yang erat di dalam dunia desain grafis. Ya, jadi tidak jauh kita sebagai siswa-siswi multimedia, kita harus paham bagaimana kita menerapkan dasar-dasar desain grafis, baik unsur-unsurnya sampai ke tipografinya, sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Kenapa yang saya berikan ke kalian bahwa di proyek akhir kita atau tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan kalian bisa membuat sebuah bisnis baru, bidang usaha baru, yaitu kalian mengenal dunia percetakan. Kalian bisa membuat sebuah kalender, kalian bisa membuat sebuah brosur, kalian bisa membuat sebuah flyer, ataupun bisa membuat sebuah spanduk. Ya, itu adalah tujuan akhir kita dari pembelajaran hari ini. Ya, jadi kita dari awal materi sampai sekarang mempunyai hubungan atau kesinambungan yang sama. Ya. Nah, kita masuk ke dalam kompetensi dasar yang ketiga. Kita akan membahas kita akan masuk ke dalam materi bab yang ketiga, yaitu gambar sketsa dan ilustrasi. Ya. Jadi ketika kalian sudah bisa memahami dasar desain grafis, lalu kalian bisa menerapkan tipografi, sekarang kita belajar tentang gambarnya. Dengan bantuan ilustrasi kita bisa membuat karya desain kita itu menjadi lebih bagus dan juga menarik. Tentunya dengan bantuan gambar-gambar ini kita bisa memberikan pesan yang lebih jelas kepada orang yang melihatnya.
melihat karya desain kita. Ya. Kita masuk ke ini materinya sudah kelihatan di layar kalian? Sudah muncul? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya. Kita masuk dalam kompetensi dasar yang ketiga. Kita lihat dulu di sini, yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu di dalam aspek pengetahuan, kalian diminta untuk bisa menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Kalian bisa menerapkannya dan juga memahami. Lalu masuk ke dalam aspek keterampilan, kalian di 4.3 bisa menggambar sketsa dan ilustrasi. Gambar sketsa dan ilustrasi. Ya, kalian diminta untuk bisa membuat sebuah gambar sketsa dan sebuah gambar ilustrasi. Nah, sebagai pertemuan awal dulu, kita di bab 3 ini, kita akan bahas tentang gambar sketsa. Nah, mungkin dari kalian sudah tahulah apa itu gambar sketsa. Sketsa itu mempunyai arti yaitu gambaran yang bersifat masih kasar atau ringan, juga sebagai gambar yang semata-mata garis besar atau yang sebagai gambar yang bisa dibilang belum selesai. Ya, jadi gambar sketsa ini adalah tahap awal dalam kita membuat sebuah karya lukisan atau karya desain. Ya, tentunya kita membutuhkan gambar sketsa sebagai kita menuangkan ide-ide kita. Ketika kita mendapatkan sebuah ide, kita mau gambar apa, kita gambarlah sketsanya. Misalkan si Angela suka gambar anime. Nah, ketika Angela suka menggambar anime ini, pasti dia akan menuangkan idenya. Dia mencari ide, oh gambar apa ya? Misalkan gambar karakter apa. Gitu. Nah, nanti ketika dia udah punya ide, dituanglah idenya itu dalam sebuah coretan. Coretan itu adalah yang bersifat namanya sketch atau sketsa. Itu makanya ada media ada kan sekarang kertas gambar yang sketchbook, ya, buku sketchbook. Nah, itu biasanya orang-orang yang mempunyai bidang ahli di desain grafis, biasanya mereka memanfaatkan sketchbook itu untuk mereka buat gambaran sketsa yang akan menjadi proyek dia. Gitu. Ya, jadi itu adalah, kita kenal dulu sketsa itu apa. Sketsa secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Ya. Jadi kalau kita ambil tarik kesimpulannya, sketsa ini bersifat sementara. Mau digambar di kertas ataupun di sebuah media kanvas, itu diserahkan kepada masing-masing sebagai seorang desain grafis. Ya. Jadi tahap sketsa itu adalah tahap awal, goresan awal ketika kita memiliki ide, lalu kita buat dalam bentuk sketsa. Lalu kita masuk ke dalam yang pertama, manfaat sketsa. Jadi manfaat di penerapan sketsa itu mempunyai manfaat. Yang pertama adalah untuk memberikan gambaran tema. Ya, ketika kalian disuruh bikin gambar dengan tema tertentu, misalkan tema sekarang tuh kemarin deh Agustus, tema kemerdekaan, HUT, kemerdekaan. Nah, ketika kalian diberikan tema itu, pastinya kalian mencari sebuah ide. Mau gambar apa ya yang saya buat? Nah, ketika kalian sudah membuat ide, menentukan tema, lalu menentukan ide, sudah menemukan ide, lalu kalian gambar di sebuah sketsanya. Nah, dengan bantuan sketsa itu bisa memberikan gambaran tema. Oh, ketika orang melihat sketsa, oh dia tema, dia tentang kemerdekaan. Oh, dia tentang apa, persahabatan. Gitu. Jadi bantuan sketsa kita bisa memberikan gambaran tema. Lalu yang kedua, meminimalisir kesalahan. Artinya kita sebelum
melanjutkan proyek sampai ke tahap yang lebih lanjut atau tahap yang lebih sulit, kita harus benar-benar dulu nih membuat sketsanya. Jangan sampai kita membuat sketsanya bentuknya yang salah atau tidak bisa dijelaskan dengan baik. Ya, jadi artinya manfaatkan sketsa sebagai hal untuk meminimalisir kesalahan. Lalu yang ketiga, mempertajam pengamatan. Artinya kita harus memberi kepekaan kepada diri kita terhadap objek sekitar. Gitu. Ketika kita menemukan ide, pasti kita menemukan sebuah objek yang benar-benar kita tertarik untuk kita buat gambarnya. Gitu. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Itu. Lalu yang kedua, kita bahas tentang aturan membuat gambar sketsa. Dari beberapa gambar sketsa itu memiliki sebuah aturan. Yang pertama, membuat gambar kerangka membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal maupun garis yang melengkung secara tipis. Namanya juga sketsa ya, jadi dia goresannya masih bersifat tipis. Itu. Lalu yang kedua, menggambar garis sekundernya, misalkan garis melukis kerangka kotak atau kubus dalam keadaan yang tipis. Masih dalam keadaan yang tipis, tapi dalam bentuk yang berbeda. Lalu yang ketiga, menebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Tebal tipisnya harus kalian perhatikan baik-baik dalam menggambar sebuah sketsa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Santoso, ada yang? Enggak, Pak. Enggak, itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Enggak, Pak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk aturan sketsa. Nah, kita bahas yang ketiga nih. Kita bahas yang ketiga, yaitu peralatan yang kita gunakan untuk menggambar sketsa. Nah, kalian sebenarnya sudah bisa lah tahu alat apa aja yang digunakan. Karena kalian di 2 materi yang kemarin kita bahas, kalian sudah tahu nih alat yang kalian gunakan apa aja. Jadi kalian sudah punya gambaran sendiri untuk bisa kalian telah lebih lanjut alat apa yang kalian bisa gunakan. Yang pertama tentunya adalah media gambarnya. Media gambar, ketika kalian gambar ya pasti butuh kertas gambar. Misalkan kertas HVS, kertas manila, kertas kalkir, juga yang tadi saya bilang sketchbook, kertas gambar, dan lain-lain. Lalu alat gambar yang kalian bisa gunakan, pensil, pulpen, spidol, drawing pen kemarin kita bisa gunakan ya. Terus apalagi ya? Ya spidol juga bisa, dan masih banyak lain. Lalu yang ketiga, alat gambar digital. Nah, kalau misalkan alat gambar digital ini tergantung kita mau bikinnya mau versi manual ataukah yang digital. Tapi bisa kita, kalau misalkan kita sudah ahli manual, bisa kita coba latihan untuk bikin yang versi digital. Kalau versi digital, alat yang kita butuhkan adalah tentunya komputernya, laptopnya yang mendukung program aplikasi software editingnya. Ya, juga misalkan kalian bisa gunakan bantuan misalkan pen tablet, digital pen, dan juga software desain grafis yang kalian pakai, misalkan pakai CorelDRAW atau pakai Adobe Illustrator atau pakai Adobe Photoshop. Nah, itu alat bantu dalam membuat gambar digital. Lalu yang keempat, alat bantu gambar. Ya, misalkan kalau manual kan kalian butuh pensil, butuh penghapus, butuh penggaris. Ya, butuh apa lagi ya? Kalau misalkan mau dibikin digital, kalian butuh printer. Ya, butuh alat scanner. Jadi ada alat bantu gambar yang mendukung hasil kerja kita.
Nah, kita lanjut ke dalam bagian yang keempat, poin keempat. Kita mengenal jenis-jenis pensil. Mungkin kalau kalian tahunya tuh kita kan familiar menggunakan pensil, kalau nggak HB ya 2B. Tapi ada beberapa pensil yang mungkin bisa kita gunakan lain. Seperti pensil 2B itu kan semakin tinggi angka B-nya itu kan berarti semakin tebal pensilnya. Saya pernah pakai yang 8B, 6B, ya, itu semakin tebal karakter dari pensilnya. Lalu jenis-jenis pensil yang pertama ada pensil biasa yang biasanya dipakai atau bahannya terbuat dari kayu. Kayu yang warna coklat tuh yang biasa, itu artinya pensil biasa. Karena bisa kita temukan dengan mudah dan juga harganya relatif lebih murah. Itu bisa kita gunakan untuk, kalau pensil biasa kan dia nggak terlalu tebal ya, jadi kita bisa gunakan untuk gambar yang bersifat tipis-tipis atau gambar yang bersifat halus. Gitu. Lalu ada yang kedua, pensil keras yang bersifat memiliki tingkat dan kualitas kekerasan mulai dari 9H atau yang sangat keras atau kemudian sampai ke F. Lalu semakin keras tingkatan isi pensil, semakin dapat digunakan untuk menghasilkan garis-garis yang padat, halus, dan juga tipis. Itu yang kedua, pensil keras. Lalu yang ketiga, pensil sedang atau pensil HB yang biasa digunakan untuk membuat desain atau sketch gambar yang berencana. Jadi ini digunakan untuk gambar-gambar sketsa yang sifatnya tipis. Lalu yang keempat, pensil lunak. Ini yang biasa kita gunakan adalah yang pensil yang menghasilkan garis-garis yang padat, gelap, dan juga memiliki nada gelap yang terang. Gelap dan terang. Jenis pensil ini banyak dipakai untuk menggambar potret, benda, pemandangan alam dalam warna hitam dan warna putih. Jadi itu pensil lunak. Lalu yang kelima ada pensil conte, artinya berwarna hitam seperti arang dan juga berbeda dengan pensil biasa karena mempunyai goresan yang tebal dan juga lebar. Itu untuk jenis-jenis pensil. Oh ya, ada satu lagi pensil warna yang memiliki beberapa varian warna. Misalkan kita temukan di tukang fotokopi atau di Gramet atau di Gramedia, toko-toko buku biasanya kan ada 12 macam warna, ada 24 macam warna, dan lain-lain. Itu adalah pensil warna yang memiliki beberapa varian warna. Lalu yang kelima, ada teknik memegang pensil. Nah, ketika kalian sudah memahami jenis pensil, tentunya kalian bisa memahami teknik dalam memegang sebuah pensil. Karena setiap pensil yang kita gunakan, cara pemakaiannya juga beda-beda. Artinya teknik kita memegangnya juga berbeda-beda. Gitu. Kalau yang pertama di situ memegang pensil seperti menulis, yaitu yang pada umumnya lah, misalnya kita nulis surat, nulis sebuah kalimat, nah itu kan normal cara memegangnya, seperti kita menulis biasa. Lalu yang kedua di situ ada memegang pensil seperti antara ibu jari di atas dan 4 jari lainnya itu ada di bawah. Nah ini ya contohnya ya. Ini contohnya. Artinya ketika kita memegang ini, kita berani untuk membuat sebuah garis-garis yang tipis atau arsiran. Tahu arsiran ya? Arsiran itu artinya garis-garis bantu dalam kita membuat sebuah gambar. Arsiran. Jadi itu cara kita memegang pensil ketika kita membuat sebuah goresan atau arsiran. Karena di situ di gambar 3.2 ini, posisi memegang pensil untuk menggaris atau membuat garis.
Coba aja kalian kalau di rumah punya pensil, terus kalian ambil kertas, cobain gimana perbedaannya ketika kalian memegang pensil dalam keadaan normal atau kita memegang pensil untuk tujuan menulis kalimat dengan kita memegang pensil untuk tujuan kita membuat sebuah garis atau gambar. Tentunya berbeda hasilnya. Ketika kita memegang pensil ini harus diperhatikan tekanan yang kita gunakan, tekanan yang kita gunakan dalam memegang pensil. Memberi tekanan yang berbeda ketika memegang pensil juga menghasilkan arsir yang berbeda. Karena semakin kuat tekanan maka arsir yang dihasilkan tebal. Sebaliknya jika tekanan kita lemah maka arsir yang dihasilkan akan bersifat tipis. Jadi harus diperhatikan kalian tuh mau bikin garis yang tebal atau mau garis yang tipis. Jadi penekanan kalian menulis harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kalian mau bikin gambar yang tipis-tipis atau arsir yang tipis, tapi kalian nekannya kenceng banget. Nah, itu kan artinya nggak sesuai dengan fungsi. Gitu. Jangan sampai kalian hal kayak gitu salah. Ya. Lalu kita yang keenam, sebelum sampai sini kita ada yang mau bertanya? Kita sifatnya diskusi, kalau kalian mau kepo-kepo, mau nanya, boleh. Jadi saya juga neranginnya enak, kalian juga paham. Oh, ada Dimas Triadi, ada Triadi nih hadir. Halo Triadi. Nah, jadi kalian dalam membuat gambar sketsa harus diperhatikan secara teknisnya. Jangan sampai kalian tidak memahami teknis atau asal membuatnya aja. Ya, ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Ya, kita lanjutkan dulu untuk gambar sketsa. Kita lanjutkan ke macam-macam sketsa. Nah, macam-macam sketsa ini ketika kalian sudah tahu bagaimana kalian secara teknis menggambar, tapi kalian juga harus paham macam-macam sketsa itu apa. Ya. Yang pertama, macam-macam sketsa itu ada sketsa bentuk. Tentunya dalam bentuk ini adalah benda-benda yang tidak bergerak atau benda mati. Ya, karena gambar benda bergerak ini, gambar mati ini atau gambar tidak bergerak ini seharusnya lebih mudah kita buat, seharusnya lebih mudah kita gambar, gitu. Karena kita ketika membuat gambar bentuk, sketsa bentuk ini lebih mudah. Artinya kita tinggal kita mengamati sebuah objek, misalkan kalian di rumah ada tempat pensil, ada gelas. Jadi benda-benda mati itu bisa kalian lihat secara seukuran bentuk. Nah, coba kalian gambar di situ, gambar sketsanya. Jadi melatih kalian untuk bisa gambar sketsa. Nah, bisa kita lihat di sini dalam sketsa bentuk, misalkan ada sebuah gambar foto gelas ya, ada foto gelas. Jadi ini kita langsung aja ke penerapan contoh gambarnya, menggambarnya. Misalkan kalian menemukan satu objek, satu benda di rumah, taruhlah di sini gambar gelas. Gelas itu kalian foto pakai HP, gitu. Kalian pakai foto pakai HP, lalu kalian pindahkan hasil foto itu ke dalam media kertas atau kalian print.
Ya, kalian print, kemudian kalian perhatikan baik-baik ukuran dari gelas itu. Perhatikan setiap garis-garis yang ada di dalam unsur bentuk gelasnya. Coba kalian perhatikan di gambar ini, gambar 3.4, pembuatan skala menggunakan pensil. Artinya kita bisa memudahkan kita dalam membuat gambarnya karena kita dibantu oleh garis skala ini. Garis-garis merah ini adalah garis skala. Jadi kita lebih mudah menggambarnya dengan bantuan garis ini. Ya, misalkan kita tahu mana ujung kirinya, mana ujung kanannya, mana atasnya, mana bawahnya. Gitu. Jadi kalian coba Kalian coba dulu tarik garisnya. Ini bisa dibilang adalah garis bantunya. Garis bantu dalam kalian membuat gambar sketsa. Nah, kemudian setelah kalian sudah bikin garisnya, terus coba kalian pindahkan ke dalam kertas kosong. Nih, kertas kosong. Tuh. Tapi dengan garis bantu yang tadi. Terus sudah pindahin, ingat-ingat posisi gelas tadi itu ada di garis mana? Garis atasnya yang mana? Garis bawahnya mana? Garis kirinya mana? Garis kanan yang mana? Harus kalian ingat-ingat. Terus masuk ke gambar 3.6, kalian coba untuk bikin sketsanya, sketsa gambarnya. Nah, jadi itu adalah cara mudah ketika kalian membuat sebuah gambar sketsa bentuk. Dengan bantuan garis skala, dengan bantuan garis bantu tadi. Itu adalah cara mudah. Kalau kalian belum lancar gambar sketsa secara langsung, bisa kalian gunakan garis bantunya ini. Dengan cara tadi apa? Awalnya kalian foto dulu objeknya atau bendanya, terus kalian tempel, kalian print dulu, terus kalian tempel di kalian print, kemudian kalian bikin garis bantunya. Gitu. Ya, itu adalah cara paling mudah. Kemudian di sini yang kedua ada sketsa makhluk hidup. Makhluk hidup apa aja? Pasti tahu kan? Nggak mungkin nggak tahu makhluk hidup itu apa aja. Makhluk hidup itu ada tumbuhan, binatang, atau manusia. Pastinya sketsa makhluk hidup ini membutuhkan kecermatan kita jika kita ingin tuangkan ke dalam media gambar. Misalkan kalian, kan kalau ada di kalian pernah nggak mampir ke jalan ke Kota Tua? Kota Tua tuh zaman dulu ada orang-orang pengamen yang lukis-lukisan itu. Ya. Di Kota Tua tuh suka ada pengamen yang orang-orang ngelukis itu. Nah, dia membuat sketsa sebuah wajah manusia. Misalkan dia melihat seorang wanita yang lagi jalan gitu. Oh iya, wanita ini cantik. Wanita ini punya wajah yang menarik. Nah, dibuatlah sketsanya. Atas dasar apa dia mau menggambar seseorang wanita itu? Karena dia mempunyai kecermatan, pengamatan. Ya. Jadi ketika dia lihat, oh ya nih cewek ini cantik nih, menarik nih. Oh ya udah digambar sketsnya. Jadi punya ketertarikan kita, punya kecermatan kita dan pengamatan kita yang jelas dalam kita menggambar sketsa makhluk hidup. Khususnya membuat sketsa wajah manusia. Juga sketsa makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan ataupun binatang sama kayak gitu. Kalian harus cermati dulu baik-baik. Nah, kita langsung aja ke sini. Contoh sketsa gambar proporsi tubuh orang dewasa. Ini orang dewasa cowok, ini orang dewasa cewek. Ya. Tentunya proporsi tubuh wanita dan laki-laki pasti berbeda. Ya. Karena laki-laki itu kalau kita lihat dia kan lebih tinggi posturnya, lebih bidang badannya,
dibandingkan dari proporsi tubuh wanita. Kalau wanita kan bahunya agak turun, terus pinggangnya agak besar, gitu. Pahanya juga agak besar. Itu proporsi normal tubuh manusia. Cowok dan cewek berbeda. Jadi kalian pahami dulu proporsi cowok cewek. Gitu. Jadi kalian baru bisa mencermati atau bisa kalian latih untuk membuat sebuah gambar sketsa tubuh manusia. Nah, misalkan kalau mau mudahnya lagi dulu, kita gambar sketsa wajah manusia. Ya, kalau tadi kan proporsi tubuhnya, sekarang kita coba latih untuk melihat, melatih menggambar sketsa wajah manusia. Misalkan kita perhatikan di sini dimulai dari bentuk O, ya, lalu kemudian ada garis plusnya di dalam, terus ada lagi. Nah, ini mulai ada gambar apa sih ini? Ini apa sih? Dagu. Ada dagu. Ini lupa. Gambar dagu. Kemudian pertama gambar dagu, kemudian ada ada lehernya. Nah, terus lanjut lagi masih ada dagunya, kemudian kita bentuk ukuran kepalanya. Nah, ini porsinya rambut, ini porsinya batas rambut atau kepala atau dahi. Nah, baru lanjut lagi sampai membuat mata, membuat telinga, terus dirapiin lagi buat hidung, terus dirapin lagi mulai buat mulut, kemudian dirapin lagi mulai membuat sketsa rambutnya. Nah, membuat sketsa rambut, jadi jadilah sebuah gambar sketsa wajah manusia. Jadi ada tahapnya, tahap demi tahap. Ya, kalau ini adalah cara termudah ketika kita menggambar sebuah wajah manusia. Jadi kalian bisa coba nonton-nonton tutorial atau lihat-lihat buku-buku referensi sumber desain grafis atau membuat lukisan wajah manusia. Biasanya latihannya seperti ini. Dimulai dari sebuah bentuk O, bentuk lingkaran, jadilah kemudian jadi sebuah sketsa manusia, sketsa wajah manusia. Oke, maaf ya, tadi internetnya hilang atau terputus. Masih jelas suara saya? Masih, Pak. Ya, ini dikit lagi kok. Satu jenis lagi. Ya, itu tadi untuk gambar sketsa wajah manusia. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah kita membuat gambar sketsa suasana ramai atau pemandangan luar. Misalnya pemandangan di luar itu seperti kebun binatang, ladang, perkampungan padat, keramaian kota, gedung-gedung. Itu namanya juga pemandangan ya, jadi menggambarkan sebuah latar suasana. Gitu. Mau suasana yang ramai, sepi, gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan suasananya seperti apa. Nah, misalkan gambar sketsa suasana itu, misalkan kalian gambar sketsa suasana ramai di sebuah pasar. Ya, misalkan kalian gambar sketsa ada tukang jualan situ, ada yang pedagang, ada stand-standnya, ada gerobaknya, ada buah-buahan, ada motor di sini, motor parkir, tempat parkir, ada jalanannya, ada orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi belanja. Nah, jadi kalian menjelaskan suasana atau pemandangan sebuah keadaan. Ya. Jadi kalian bisa coba untuk melatih kepekaan kalian dalam membuat gambar sketsa suasana ini.
Bisa juga misalkan gambar pemandangan, gambar sawah, gambar ladang, gambar pemukiman padat, sampai gambar ke perkota-kotaan, misalkan gedung-gedung Jakarta tuh, atau Monas, atau monumen selamat datangnya HI. Nah, itu bisa kalian coba latih kepekaan kalian untuk bisa gambar sketsa suasana atau pemandangan. Ya. Jadi dari ketiga macam sketsa ini, mungkin dari salah satu kalian itu ada ketertarikan. Misalkan si Santoso suka gambar sketsa bentuk atau benda. Misalkan si Angel suka gambar sketsa wajah manusia atau gambar karakter kartun. Karakter kartun juga termasuk gambar sketsa makhluk hidup ya. Gitu. Kemudian misalkan si Davi suka gambar sketsa suasana atau pemandangan. Misalkan dia suka pemandangan ibu kota, gedung-gedung yang tinggi, lampu-lampu yang berkilau-kilau. Jadi setiap orang punya daya ketertarikannya masing-masing. Jevan misalkan suka gambar pemandangan sawah, pemukiman padat, gambar pasar gini, boleh kalian coba. Boleh kalian latih mulai dari sekarang, coba lihat sesuatu. Bisa nggak ya gue gambar? Bisa nggak ya saya gambar? Gitu. Jadi dilatihnya mulai dari situ, dari pengamatan kalian masing-masing. Ya, itu adalah tiga macam-macam sketsa. Ya, hari ini kita cukup sekian sampai gambar sketsa. Nanti mungkin minggu depan di pertemuan selanjutnya baru kita latihan bikin gambar sketsa. Dari ketiga macam ini coba kalian pilih salah satu. Mulai dari sekarang coba pilih salah satu gambar apa yang mau kalian buat. Sketsa apa yang mau kalian buat. Ya, nggak harus tiga-tiganya, pilih salah satu aja. Misalkan tadi si Davi suka yang gambar suasana, gitu. Ya, atau si Angela suka gambar karakter kartun tadi, makhluk hidup. Gitu. Kenapa saya bilang kartun itu merupakan gambar sketsa makhluk hidup? Karena dia fiksi ya. Fiksi artinya dia juga dikenal dengan gambar yang bergerak. Makanya kita gambar bergerak itu kan disesuaikan proporsinya dengan gambar manusia juga. Misalkan kalian kenal misalkan Donald Bebek, kan itu proporsinya juga sebagai sebagai bentuk binatang. Donald Bebek artinya bebek kan. Tapi dia diukur sesuai dengan ukuran aslinya, tanpa menghilangkan ukuran asli. Makanya dia tergolong ke dalam sketsa makhluk hidup atau kartun fiksi. Robot-robot juga misalkan yang suka kartun aksi juga termasuk ke bagian sketsa makhluk hidup. Jadi mulai sekarang coba kalian latih, kalian cari apa yang kalian mau gambar di tugas selanjutnya. Pilih salah satu yang menurut kalian mudah dan juga bisa kalian kerjakan. Saya tidak membebani kalian dalam memberikan tugas karena saya selalu pilih opsi, karena saya selalu kasih pilihan. Pilihlah gambar tugas yang paling mudah dan kalian bisa kerjakan. Saya tidak mempersulit kalian karena disesuaikan dengan kemampuan kalian. Karena saya lebih baik lebih menghargai hasil karya sendiri daripada dibikinin orang lain. Biasakan originalitas karya itu harus selalu jadi pedoman kalian. Mau gambarnya si Davi jelek, mau gambarnya si Rakan jelek, saya tidak masalah. Karena
itu hasil murni, hasil original. Gitu. Makanya jangan takut. Mau gambar si Trisna juga jelek, gitu. Jadi saya nggak masalah. Yang penting originalitasnya itu selalu kalian jadikan pedoman. Itu namanya latihan. Kan di sini nggak ada yang sok jago, gitu. Kecuali kalau mau jago, mending di luar. Mending udah kerja aja gitu. Kerja bidang industri animasi. Gitu. Jadi kita latihan. Namanya kita sekolah. Namanya kita belajar. Saya juga belajar. Belajar itu tidak ada hentinya. Setiap hari pembelajaran itu selalu update. Selalu ada hal-hal baru. Gitu. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Jelas ya, Davi? Pasti kertas ini berguna, jangan Santoso jelas? Trisna gimana? Trisna? Jelas, Pak. Trisna? Jelas, Pak. Oke, keren. Yuk. Berarti untuk hari ini kita cukupkan sampai gambar sketsa. Nanti minggu depan tugasnya. Kalau tugasnya udah selesai, baru nanti kita lanjutkan ke gambar ilustrasi. Yang penting kita coba latihan untuk nge-sketsa dulu. Ya. Oke, seperti itu hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada materi gambar sketsa. Ya. Berarti hari ini ada tugas nggak, Pak? Hari ini tidak ada, minggu depan aja. Kalian setelah ini coba untuk digali, dipulik lah. Mau gambar apa yang kalian buat? Seperti biasa, kalian harus mencari referensi. Jangan abaikan sebuah referensi. Karena referensi itu membantu kalian dalam membuat sebuah karya yang lebih baik, lebih bagus. Tuh, ya. Jadi setelah kelas ini berakhir, setelah Zoom ini berakhir, kalian coba untuk googling lah gambar apa yang mau kalian buat. Coba searching apa yang mau kalian buat, apa yang kalian suka. Baru nanti tugas minggu depan kita mulai tugasnya. Gitu ya, Davi ya. Iya, Pak. Ya, berarti ada lagi? Yang lain ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk Zoom hari ini. Pembelajaran tetap kita lanjutkan lewat Google Classroom ya. Jadi nanti sampai jam ke-6 berakhir. Oke, langsung kita pindah ke Google Classroom. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian langsung pahami untuk pembelajaran kalian ke depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa tuh bunyi tetot-tetot?